Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok yang beranggotakan Habib Dagdo, Muhammad Dimastiar, dan saya Awi Septian Prasetyo akan mengerjakan tugas 3 instalasi sistem operasi Ubuntu. Nah, di sini kita akan belajar cara menginstal Ubuntu yang versi terbaru yaitu 24.04.1 LTS di virtual machine. Nah, ini adalah cara aman untuk kita mencoba Linux tanpa mengubah sistem operasi di dalam komputer kita atau device kita. Baiklah, sebelum itu kita download terlebih dahulu. Kita masuk ke situsnya. Kita masuk ke kunjungi situs resminya. Di sini ada situs resminya Oracle. Lalu kita pilih versi yang kita inginkan sesuai dengan device kita. Nah, karena di laptop ini adalah Windows, jadi kita akan download sesuai dengan device-nya. Baik, di download, oke. Lalu setelah di download, kita pilih lokasi penyimpanan yang kita inginkan. Nah, di sini karena sudah ada, jadi kami menyimpannya di dokumen, aplikasi, dan di VirtualBox. Oke, setelah itu jangan lupa kita mendownload Ubuntu-nya. Kita tetap kunjungi situs resminya Ubuntu, lalu kita download versi Ubuntu yang paling direkomendasikan untuk desktop kita, untuk device kita. Nah, di sini kita download Ubuntu desktopnya, lalu kita arahkan filenya sesuai dengan tempat penyimpanan yang kita inginkan. Oke, di sini kami meletakkan di dokumen, folder dokumen, lalu di aplikasi, dan di Ubuntu. Karena kita sudah mendownload, jadi kita next. Baiklah, setelah file sudah terdownload, kita akan install aplikasi atau install VirtualBox yang kita download tadi. Ya, jadi kita open, kita buka filenya, kita download, kita install, sorry. Oke, next. Di sini kita next. Kita pilih prepare, lalu lanjut. Finish, selesai. Karena sudah terinstall, jadi terdapat notifikasi seperti yang tadi. Sebelumnya kami sudah menginstal VirtualBox-nya, lalu kita masuk ke Oracle VirtualBox-nya. Nah, di tampilan ini akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat file baru di VirtualBox. Kita klik New. Kemudian namanya bisa mungkin buat nama yang mudah diingat. Jadi nama Ubuntu kita yaitu Ubuntu 24.04. Foldernya aman. Terus ISO image-nya kita masukkan Ubuntu yang telah kita download tadi. Kemudian skip installation. Kita ke hardware. Di hardware kita naikkan CPU-nya menjadi 4. Kemudian di hard disk, karena dia sudah 65 GB, jadi kita klik finish. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya itu Habib Dagdo untuk penginstalan Ubuntu. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke dalam penginstalan dari Ubuntu.
Nah, setelah itu kita klik start untuk mencoba virtual matching-nya. Nanti akan secara otomatis akan keluar window baru yang dimana terkait setup dari Ubuntu-nya. Di sini terdapat 3 pilihan, ada try or install Ubuntu, ada Ubuntu, dan test memory. Nah, di sini karena kita ingin menginstal Ubuntu, kita pilih yang pertama dengan klik enter. Di sini kita tunggu terlebih dahulu sistemnya. Di sini akan memakan waktu beberapa menit untuk memproses dari sistem operasi Ubuntu. Sharing di proses ini gue edit kalau makan waktu. Dimatiin kak? Dimatiin kak? Dimatiin dulu nggak? Nanti kalau mau lanjutin langsung aja ya. Ya, ya. Screen aja nggak apa-apa.
Oke, di sini kita udah masuk ke dalam menu instalasi dari Ubuntu-nya. Cukup memakan waktu dalam penginstalan Ubuntu, dan mengingat sistem yang kita alokasikan ke dalam virtual machine juga tidak terlalu besar. Oke, di sini pemilihan bahasa, kita dapat memilih bahasa sesuai dengan keinginan, terdapat bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang lain. Di sini saya memilih bahasa Indonesia. Untuk aksesibilitas dalam Ubuntu tidak ada yang saya rubah, saya next. Untuk tangkapan ketik saya pilih Inggris. Untuk hubungkan ke internet, suatu koneksi internet akan memperbaiki instalasi Anda dengan pemeriksaan kompatibilitas dan paket performa ekstra. Karena di sini saya untuk mempersingkat waktu dalam penginstalan, saya tidak menyambungkan internet ya. Untuk pembaruan, untuk mempercepat, saya skip saja. Apa yang Anda ingin lakukan dengan Ubuntu? Yang pertama, terdapat pasang Ubuntu bersama atau sebagai pengganti sistem operasi Anda saat ini. Ini seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama. Atau pilihan kedua, coba Ubuntu. Anda dapat mencoba Ubuntu tanpa membuat perubahan apapun pada komputer Anda. Karena di sini kita menggunakan virtual machine, di mana dia tidak akan merubah konfigurasi yang ada di dalam sistem operasi utama kita, yaitu Windows. Jadi kita pilih saja pasang Ubuntu dan tidak perlu risau apabila nantinya Ubuntu ini akan secara otomatis menghapus sistem operasi Windows, karena sekali lagi itu kita melakukan penginstalan di dalam virtual machine. Nah, di sini selanjutnya ada bagaimana Anda ingin memasang Ubuntu. Ada pemasangan interaktif, di mana pengguna ingin melalui pemasangan terpandu atau beberapa dan pemasangan otomatis. Untuk pengguna lanjutan yang memiliki auto install. Di sini karena saya tidak memiliki auto install, saya menggunakan pemasangan interaktif. Kita klik next. Lalu terdapat pilihan lagi aplikasi apa yang ingin Anda pasang. Untuk memulai, ada pilihan default, di mana aplikasi seperti browser web dan utilitas dasar, dan pemilihan luas pilihan yang ramah luring, alat kerja kantor, alat dan browser. Nah, di sini karena saya tidak perlu yang default, saya pilih yang luas saja. Nah, pasang perangkat lunak berpemilik yang direkomendasikan. Di sini saya tidak mencentang dua-duanya ya, dan langsung saya klik next. Bagaimana Anda ingin memasang Ubuntu? Hapus disk dan pasang Ubuntu mulai dari awal pada disk terpilih, atau sesuatu yang lain. Anda dapat membuat atau mengubah ukuran partisi sendiri. Nah, di sini saya memilih hapus disk dan memulai lagi, dan kita tidak perlu kehilangan data, baik itu data dokumen seperti pekerjaan ataupun sistem operasi kita, karena di sini kita membuat penginstalan ini di virtual machine, yang dimana virtual machine ini telah mengambil partisi penyimpanan kita yang sebelumnya kita alokasikan sebanyak 25 GB tersebut. Hal itu tidak akan berpengaruh karena 25 GB tersebut diambil dari penyimpanan yang kosong gitu. Kita klik next saja. Nah, di sini untuk nama dari sistem operasi kita,
Di sini saya ketik namanya tugas 3 System SO. Terus kita harus memasukkan sandi juga. Di sini saya pilih yang mudah saja, 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3, 4. Di sini saya mengaktifkan fitur apabila masuk memerlukan kata sandi. Jadi kita menginputkan kata sandi sebelum masuk ke dalam sistem operasi ini atau passwordnya. Untuk menggunakan Active Directory saya tidak aktifkan ya. Kita klik next. Ini untuk alokasi zona waktu saya pilih Jakarta. Nah, ini ada konfirmasi lagi terkait apabila kita melanjutkan perubahan yang tercantum di bawah ini akan ditulis di Dix. Anda akan dapat membuat perubahan lebih lanjut secara manual. Ini silakan Anda baca lagi untuk pemahaman lebih lanjut. Di sini saya langsung klik mulai memasang. Di sini instalasi Linux akan dimulai dan akan memakan waktu yang cukup lama. Di sini saya akan men-skip videonya saja. Oke, setelah memakan waktu yang lama untuk penginstalan Ubuntu, saat ini kita telah menyelesaikan instalasi Ubuntu. Selanjutnya kita akan melakukan restart terlebih dahulu. Kita klik restart. Di sini sistem operasi akan melakukan booting kembali untuk restart. Oke, breakout setelah proses penginstalan telah selesai. Ya, sistem operasi Ubuntu sudah bisa kita gunakan ya. Mulai dari kita setting, terus mencoba buka beberapa aplikasi seperti jam, ngepos, udah berhasil kita gunakan. Gambar yang lain, misalkan text editor. Oke, begitu sudah bisa kita gunakan untuk sistem operasinya dan telah selesai untuk penginstalan dari sistem operasi Ubuntu. Baiklah, berikut hasil cuplikan dari penginstalan Linux tanpa mengubah sistem operasi utama di device. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.